Tips menabung di usia 20-an untuk perempuan. Hai semua, di video kali ini, kita akan membahas topik yang sangat penting, terutama buat kamu yang masih di usia 20-an. Pernah nggak sih kalian merasa makin dewasa, tapi uang kok malah semakin berkurang? Atau tiba-tiba uang habis buat hal yang nggak perlu, lalu ujung-ujungnya malah terjebak pinjaman online? Jangan khawatir, hari ini kita akan kupas tuntas cara menabung yang cerdas, biar kamu nggak hanya survive, tapi juga bisa thrive secara finansial di masa depan. Banyak dari kita yang pasti berpikir sebenarnya menabung itu hal yang simple. Kita terima gaji dari kantor tiap bulan, atau bagi kamu yang berdagang, lalu dagangannya cuan, tinggal di-save aja sebagian dari pendapatan yang diterima masuk ke rekening tabungan. Iya, simple teorinya. Tapi praktiknya tentu bukan hal yang mudah. Kenapa? Karena di usia 20-an ini, tantangan umum yang banyak dihadapi anak muda, khususnya para perempuan. Di antaranya, pertama, kesulitan memprioritaskan antara keinginan dan kebutuhan. Misalnya sering tergoda menghabiskan uang atas nama self-reward, seperti keseringan nongkrong di kafe dengan teman-teman biar estetik, beli barang yang sebenarnya nggak perlu-perlu banget, kejebak diskon, atau flash sale, dan sebagainya. Kedua, pendapatan yang terbatas. Wajar di usia 20-an, mayoritas dari kita umumnya masih di fase merintis karir. Penghasilan pas-pasan dan relatif belum stabil, tentunya bikin susah menabung di kalangan anak muda. Ketiga, pengeluaran tidak terduga. Siapapun pasti pernah mengalami jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak yang akhirnya harus menguras kantong. Misalnya kendaraan kamu tiba-tiba rusak, orang tua jatuh sakit, harga sembako di pasar mulai naik, dan lain sebagainya. Keempat, generasi sandwich. Ini juga merupakan isu yang spesifik yang saat ini banyak dialami anak-anak muda, termasuk perempuan. Generasi sandwich memiliki tanggung jawab ganda, di mana harus membagi penghasilan untuk mendukung dua generasi ke atas dan ke bawah, yaitu orang tua dan anak-anak. Bahkan ada juga yang harus ngebantu ke samping, misalnya harus menyekolahkan adik-adik. Jangankan untuk menabung, terkadang untuk keperluan diri sendiri aja tidak cukup. Nah, dari hal-hal krusial di atas, tentu menabung menjadi suatu hal yang menantang. Namun hal tersebut sebenarnya masih dapat diatasi asalkan kamu memiliki finansial literasi yang baik dan sedikit harus tegaan, baik dengan diri sendiri maupun orang di sekitar kamu yang bikin kamu akhirnya sangat sulit untuk menabung. Kenapa? Pernah nggak kamu ngebayangin di usia let's say 30-an nanti, kamu terjebak dalam utang menumpuk dan nggak punya tabungan sama sekali? Atau sebaliknya, gimana kalau kamu di usia 30-an sudah memiliki kebebasan finansial, di mana uang bekerja untuk kamu, bukan sebaliknya? Mana yang kamu pilih? Di video kali ini, iWoman of Indonesia akan memberikan beberapa strategi yang membantu kamu mengatasi tantangan menabung di usia 20-an. Apa saja? Simak videonya sampai habis. Pertama, menetapkan tujuan keuangan pribadi. Mengapa perlu memahami tujuan keuangan pribadi? Bayangin aja kalau kamu sedang berkendara tanpa tahu mau kemana. Bisa tersesat dong? Nah, sama seperti keuangan. Tanpa tujuan yang jelas, kamu akan kesulitan mencapai tujuan pengelolaan finansial. Sehingga langkah pertama adalah, coba tanya diri sendiri, apa yang mau aku capai secara finansial, baik dalam jangka pendek maupun panjang? Apakah mau beli rumah, nabung buat pensiun, liburan ke luar negeri, atau ngelunasin hutang? Setelah melakukan refleksi diri, langkah selanjutnya adalah menetapkan tujuan menabung. Tujuan keuangan haruslah spesifik, realistis, dan terukur. Misalnya, bukan hanya mengatakan, aku mau nabung lebih banyak, tetapi lebih kepada, oke, aku mau nabung 10% dari pendapatan setiap bulan untuk dana darurat. Kedua, mengatur budget. Buat kamu yang baru kerja, penting banget untuk mengetahui dasar-dasar manajemen keuangan yang akan kamu terapkan. Salah satu cara yang paling simpel adalah dengan membuat pos-pos alokasi gaji sesuai dengan preferensi kamu. Karena setiap orang memiliki situasi finansial yang berbeda-beda. Ada yang menggunakan metode 50-30-20, maksudnya apa? Yaitu 50% biaya hidup, 30% untuk entertainment, dan 20% sisanya ditabung. Ada juga yang menggunakan metode 75-25, yaitu 75% untuk biaya hidup, dan 25%-nya lagi untuk tabungan dan investasi. Atau 40-30-20-10,
yaitu 40% kebutuhan, 30% cicilan, 10% keperluan entertainment, dan 20% untuk tabungan dan investasi. Apapun rumusnya, poin dari mengatur budget ini adalah kamu mengetahui kemana uang tersebut kamu alokasikan. Sehingga kamu nggak lagi merasa kesulitan ketika baru saja menerima gaji, namun uang sudah habis tanpa disadari. Selain itu, setiap metode punya kelebihan dan kekurangan. Jadi, pilih yang paling cocok buat situasi keuangan kamu. Jika kamu masih pemula untuk mengatur alokasi keuangan, penting banget untuk tetap konsisten dan tahan terhadap godaan membelanjakan uang untuk hal-hal yang kurang perlu. Ketiga, mengatur pengeluaran. Setelah mengatur budget, tentu kamu jadi lebih tahu mana kebutuhan yang wajib dipenuhi dan mana yang bisa ditunda. Usahakan cash flow kamu agar selalu positif. Artinya penghasilan kamu harus lebih besar dari pengeluaran. Bikin laporan keuangan selama 6 bulan, lalu buat semacam evaluasi berkala. Saat ini juga sudah banyak aplikasi pengelola keuangan yang gampang diakses dan cocok untuk anak muda. Keempat, persiapan dana darurat dan asuransi. Bagi kamu yang belum sadar pentingnya dana darurat dan asuransi, yuk mulai sekarang mulai berbenah. Karena kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan di luar kendali kita. Misalnya tiba-tiba kena PHK atau ada kebutuhan medis yang mendesak. Dengan punya dana darurat dan asuransi, kamu nggak perlu bergantung sama kartu kredit atau pinjaman online. Hal sederhana yang bisa kamu lakukan adalah mulai ikut program BPJS yang biayanya terjangkau. Kamu cukup bayar iuran setiap bulan, dan sewaktu-waktu kamu membutuhkan pengobatan, biayanya dapat di-cover oleh BPJS. Terkait dana darurat, kamu bisa menerapkan perhitungan sebagai berikut. Untuk kamu yang masih single atau tidak mempunyai tanggungan, dana darurat harus sebesar 6 kali biaya pokok. Misalnya biaya pokok kamu setiap bulannya adalah 3 juta, maka kamu harus memiliki dana darurat minimal 6 kali 3 juta, atau sama dengan 18 juta. Sementara itu, untuk kamu yang sudah berkeluarga, besar dana darurat harus sebesar 9 kali gaji. Misalnya biaya pokok kamu dan keluarga adalah 4 juta, maka minimal dana darurat kamu sebesar 9 kali 4 juta, atau sama dengan 36 juta. Ingat, oleh karena sifatnya sebagai dana darurat, maka dana ini harus bersifat mudah dicairkan setiap saat. Sehingga jangan menyimpan dana darurat di instrumen yang tidak liquid. Kelima, manajemen utang yang baik. Manajemen utang yang baik adalah kunci untuk menjaga keuangan tetap sehat. Langkah pertama yang harus kamu lakukan adalah mengetahui total utang. Catat semua utang yang kamu miliki, termasuk kartu kredit, pinjaman pribadi, dan utang lainnya. Hal ini membantu untuk merencanakan strategi pembayaran. Kedua, jika kamu memiliki beberapa utang, prioritaskan pembayaran utang dengan tingkat bunga tertinggi terlebih dahulu. Dengan demikian, kamu dapat mengurangi jumlah bunga yang harus dibayar secara keseluruhan. Ketiga, lakukan rencana pembayaran utang yang realistis dan terukur. Tetapkan target pembayaran bulanan dan alokasikan sebagian pendapatan untuk membayar utang tersebut. Yang terakhir yang paling penting adalah hindari menambah utang baru. Selama kamu masih berusaha melunasi utang yang ada, hindari menambah utang baru. Batasi penggunaan kartu kredit atau pinjol untuk hal-hal yang tidak mendesak, apalagi hanya memenuhi lifestyle pribadi. Sekian tips dari iWomen of Indonesia untuk kamu para ladies yang masih di usia 20-an. Semoga dengan manajemen keuangan yang lebih baik, kamu bisa mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau kamu merasa konten ini bermanfaat. Kalau kamu punya pengalaman dalam menabung atau menghadapi tantangan keuangan, share di kolom komentar biar kita bisa saling belajar satu sama lain. See you on the next video. Bye-bye.